kita belajar mengenai penjumlahan bilangan bulat. Nah, sekarang kita lanjut ke pengurangan bilangan bulat. Nah, sama seperti tadi, Bu Guru akan berikan dua cara pertama dan cara kedua. Nah, pertama-tama Bu Guru akan bahas mengenai cara pertama. Nah, di sini Bu Guru punya soal negatif 4 dikurang 2 sama dengan berapa? Nah, Bu Guru tekankan kembali, jika suatu bilangan memiliki nilai positif, itu adalah uang yang dimiliki. Jika suatu bilangan mempunyai nilai negatif, maka itu disebut hutang. Jika positif, uang yang dimiliki. Jika negatif, itu hutang. Oke, di sini Bu Guru ada soal negatif 4 dikurang 2. Nah, 4 ini bernilai apa? Negatif. Kenapa negatif? Nih, kalian lihat di sini ada tandanya negatif. Nah, sini 2. 2 tandanya apa? Negatif. Ada yang tahu kenapa ini negatif? Ya, karena di depannya ada tanda negatif. Negatif kurang ini bisa bersatu dengan 2 jadi negatif 4, negatif 2. Nah, sama seperti tadi, punya hutang 4, negatif 4, negatif 2. Punya utang 4, terus punya lagi hutang 2. Apanya yang sisa sekarang? Ya, benar, Bu Guru ulang ya. Punya hutang 4, punya hutang 2. Nah, apanya yang nambah? Hutangnya. Benar, hutangnya nambah. Kalau hutang tandanya apa? Negatif. Berapakah hutangnya sekarang? 6. Bagaimana? Nah, Bu Guru ulang ya. Di sini negatif 4, negatif 2. 4 ini memiliki nilai negatif. 2 ini memiliki juga nilai negatif. Kenapa negatif? Kita lihat di sini. Di sini ada tanda negatif. Ini punya 2. Gimana? Sudah paham? Nah, punya hutang 4, punya hutang 2. Berapakah hutangnya sekarang? 6. Jika hutangnya nambah, ini negatif. Negatif 6. Bagaimana? Sudah paham? Nah, sekarang Guru lanjut. Yang kedua, Guru ada soal 4 dikurang 5. Nah, bagaimana cara menjawab? Kita lihat. 4 memiliki nilai positif. Ya, benar, positif. Jika 5 memiliki nilai apa? Negatif. Kenapa negatif? Seperti yang Guru bilang, negatif di sini ada tanda negatif. Maka 5 ini memiliki nilai negatif. Sudah paham? Nah, sekarang punya 4 kurang 5, 4 negatif 5. Punya uang 4. Punya hutang 5, punya uang 4 untuk membayarkan hutang sebanyak 5. Apanya yang sisa sekarang? Hutangnya atau uangnya? Ya, benar, hutangnya yang sisa. Kalau yang sisa hutang, maka dibuat tanda negatif. Berapakah sisa hutangnya? Lagi 1. Benar. Jadi jawabannya adalah negatif 1. Sudah? Guru ulang. 4 ini nilainya positif. 5-nya nilainya negatif. Kenapa negatif? Karena di sini depannya ada tanda negatif. Walaupun dikurang, tetap masuk ke 5. Dah punya hutang 4. Untuk membayarkan hutang, punya uang 4 untuk membayarkan hutang sebanyak 5. Apakah yang sisa sekarang? Hutangnya atau uangnya? Ya, benar, hutangnya yang sisa. Kalau hutang tandanya negatif.
Berapakah sisa hutangnya? Lagi 1. Benar sekali. Jadi jawabannya negatif 1. Oke, soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya, negatif 6 dikurang negatif 2. Nah, ini caranya agak sedikit berbeda. Oke, pertama-tama min 6 dikurang negatif 2. Min 6 ini kita akan tetap tulis di sini. Negatif 6 tetap. Kemudian negatif kali negatif, min kali min atau negatif kali negatif, maka hasilnya adalah positif. Jika ini ketemu angkanya min sama min, dia hasilnya positif. Kebalikannya, kalau salah satunya min, misalkan ini positif, ini negatif, hasilnya negatif. Oke. Nah, duanya tetap kalian taruh di sini, angka 2. Nah, ini hasil terakhirnya. Sekarang kita lihat 6 ini memiliki nilai negatif. 6-nya punya nilai negatif. Sudah. 2 ini tandanya apa? Positif, nilainya positif. Sampai sini paham kan? Nah, sekarang kita lihat negatif 6 ditambah 2 punya hutang 6. Nah, dibayarkan 2 punya hutang 6, punya uang 2. Nah, apanya yang sisa sekarang? Hutangnya atau uangnya? Iya, benar, hutangnya. Jika hutangnya sisa, dibuat negatif. Bagus, negatif. Lagi berapakah sisa hutangnya? Lagi 4. Karena 6 kurang 4. Udah. Jadinya 6 kurang 2 sama 4. Jadi negatif 6 ditambah 2 samalah negatif 4. Sudah paham? Nah, tadi kita sudah menggunakan cara yang pertama. Sekarang kita akan lanjut ke cara yang kedua. Oke. Nah, Bu Guru ingatkan kembali, untuk cara 2 kita menggunakan garis bilangan. Nah, jika suatu angka atau bilangan memiliki nilai positif, maka akan ke arah kanan. Jika suatu angka memiliki nilai negatif, maka akan bergerak ke arah kiri. Berulang. Jika positif ke arah kanan dan negatif ke arah kiri. Nah, soalnya sama dengan yang di sebelahnya. Negatif 4 dikurang 2. Berapa sih? Nah, pertama kita harus buat garisnya. Oke, min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalian bebas menentukan dari berapa sampai berapa. Yang penting urutan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Oke, kita lihat yang ini. 4 memiliki nilai apa? Negatif. 2 memiliki nilai negatif. Lihat di sini ada negatif. Kan memiliki nilai negatif. Nah, langkah pertama, kalian harus memulai suatu perjalanan dari angka 0. Kita baca 0. Nah, pertama 4 nih, 4 min 4. Nah, karena memiliki nilai negatif, maka angka tersebut akan bergerak ke arah kiri. Karena negatif kiri. Sebanyak berapa bergeraknya? Sebanyak 4. Kita lihat. 1, 2, 3, 4. Di sini terakhir. Tarik. Nah, buat garis dari 0 ke ini negatif 4. 4 ini negatif 4.
Sampai sini paham? Nah, kemudian cara berikutnya, lihat ada angka negatif 2, ada angka negatif 2. Nah, karena nilainya negatif, maka akan bergerak ke kiri lagi. Sebanyak berapa ke kirinya? Sebanyak 2. Kita lihat di sini terakhir ya. Terakhir di sini buat titik. 1, 2. Sebanyak 2 ke kirinya. Tarik. Kita buat garis sekarang. Dari titik ini ke titik ini, jadi min 2 di sini. Sampai sini paham? Dari titik ini ke titik ini. Titik yang paling terakhir, jalan ke sampai sini. Nah, bagaimana cara kita menemukan jawabannya? Nah, cara menemukan jawabannya adalah jarak dari titik 0 ke titik yang paling terakhir. Ini titik terakhir kita jaraknya. Kita buat dari titik 0 ke sini. Nah, ini jawabannya. Berapa jawabannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa jawabannya? Negatif 6. Inilah jawabannya buat negatif 6. Paham? Oke. Kalau sudah, guru akan lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, pakai yang mana ya? Yang ini ya, guru akan gunakan yang ini. Yang ini ya. Oke, guru akan gunakan yang ini aja deh. 4 dikurang 5. Oke. Nah, biasa kita buat garis. Ini bu guru buat min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti biasa, garisnya terserah kalian sampai mana. Nah, kemudian kalian harus lihat 4 ini memiliki nilai apa? Positif. Dan 5 ini memiliki nilai apa? Negatif. Kenapa negatif? Ini lihat. 5 ini memiliki negatif. Kenapa negatif? Ini ada negatifnya. Oke, kemudian langkah yang pertama, kalian berangkat dari angka 0. Biasa buat garis sampai atas. Kita lihat 4. 4 ini memiliki nilai positif. Kalau positif ke arah kanan. Oke, ke arah kanan sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Sampai sini buat garis ke atas. Ya, buat dari 0 ke 4. Ini adalah 4 atau positif 4. Titik terakhirnya di sini. Nah, kemudian langkah yang kedua. Di sini ada negatif 5. 5 ini memiliki nilai negatif. Maka akan bergerak ke arah kiri. Sebanyak berapa ke arah kiri? Sebanyak 5. Kita lihat. Dari sini ya, terakhir ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini terakhir. Kita buat garis ke atas. Kita tarik garisnya dari yang terakhir. Sini kan titik terakhir. Sampai sini. Nah, ini adalah negatif 5. Nah, bagaimana cara kita menemukan jawabannya? Seperti yang guru bilang tadi. Dari titik 0 ke titik paling terakhir banget. Nih, terakhir banget di sini. Kita lihat. Dari titik 0, guru buat garisnya ke atas. Sampai titik paling terakhir. Di sini kita terakhir. Kita buat, tarik garis juga. Dari sini sampai sini. Nah, sini sampai dengan sini. Berapakah jaraknya? Kita lihat. Dari 0 nih, 1. 1 ini min 1. Di sini min 1. Berapakah jadi jawabannya? Negatif 1. Sudah, itu saja jawabannya. Bagaimana? Sudah paham? Nah, itu tadi kita sudah membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Bagaimana? Sampai saat ini sudah paham? Nah, silakan bisa kalian latihan lagi di buku matematika kalian. Untuk saat ini, sampai di sini dulu dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.